Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin melakukan mini riset dan berkunjung ke Museum Gedung Arca. Oke teman-teman, di sini kami akan menjelaskan beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di Kota Medan. Sebelumnya kami berada di Museum Arca yang berada di Kota Medan. Di sini ada banyak sekali situs-situs peninggalan budaya di Kota Medan. Mau tahu semuanya? Dengan Halo teman-teman, saya Safira Mahana, salah satu kelompok dari kelompok 6. Jadi saya akan menjelaskan mengenai songket batubara. Jadi songket batubara ini merupakan songket Melayu yang dibuat di daerah Batubara di Sumatera Utara. Nah, tahap pembuatan pertamanya yaitu dengan mencelup. Mencelup itu maksudnya adalah mencelup. Apa yang dicelup? Jadi kain songket yang belum berwarna dicelup ke dalam pewarna alami yang biasanya pewarna tersebut terbuat dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, kayu-kayuan, dan juga bunga-bungaan. Di tahap selanjutnya adalah menjemur, di mana benang yang telah diwarnai tersebut diperas lalu dijemur di bawah sinar matahari. Akan tetapi ketersediaan benang warna-warni di sekarang ini menyebabkan proses ini tidak diperlukan lagi. Nah, yang kedua ada benang tersebut yang sudah kering kemudian digulung menjadi sebuah pintalan benang yang nantinya disusun untuk kemudian dimulailah proses menenun tersebut. Nah, prosesnya begini teman-teman, kalian bisa melihat foto di sini yang menggambarkan proses tentang menenun pembuatan songket tersebut. Tahap selanjutnya adalah menoto. Menoto ini maksudnya benang longsan digulung ke papan penggulung untuk memisahkan mesin atas dan mesin bawah. Jadi benang longsan ini juga dimasukkan ke dalam sistem alat untuk mengatakan benang. Karena tersebut masuk ke dalam golong pada benang agar benang tersebut menjadi rapat sehingga terbentuklah suatu songket Melayu yang Halo teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Judita Patasya. Saya dari kelompok 6. Di sini kita akan melihat bagaimana proses-proses pembuatan ulos mulai dari awal hingga jadi ulos. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya tahap mengunggas. Dalam tahap mengunggas ini ada dua benang yang digunakan dalam pembuatan ulos. Namanya itu ada benang saratus dan ada juga yang namanya benang putar. Nah, jadi benang-benang yang disiapkan ini akan direndam di dalam air dan dicampur dengan air saringan dari nasi yang kemudian akan diisikan dan dikeringkan. Kemudian setelah benang tersebut kering, tahap selanjutnya itu ada di manorha. Nah, kita bisa lihat gambar sorha yang ada di museum ini. Di dalam tahap manorha ini, penenun akan memintal benang yang tadi sudah kering dan akan disatukan dalam satu simbol. Kemudian simbol-simbol yang sudah ada diproses kembali dengan namanya martibobo. Nah, ini gambar martibobokan tersebut teman-teman. Dalam tahap martibobokan ini, disinilah benang-benang yang sudah ada di beberapa simbol tadi dijadikan satu dengan ditambahkan yang namanya giun. Nah, tahap terakhir dalam pembuatan ulos ada yang namanya matonun. Jadi dalam patonunan para penenun itu nah, di tahap patonunan inilah hasil akhir dari pembuatan ulos. Di sini ada beberapa contoh
Sodum Abid Godang. Iya. Lanjut. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Felix Rafael Santuri, saya dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa saja sih jenis-jenis ulos hasil tenunan tersebut dan apa kegunaannya. Yang pertama itu adalah ulos sadum. Nah, ulos sadum ini dipergunakan sebagai selendang pada bagian tengah kain, terdapat pada tambahan motif hiasan dan motif ulur dari dan garis hijau. Nah, yang kedua itu adalah ulos basai. Dipergunakan oleh para wanita sebagai selendang waktu menari dalam upacara adat dan dihiasi motif jombang yang melambangkan keharusan menikah saat sudah dewasa. Nah, yang kedua itu ada ulos sirara. Nah, ini adalah ulos sirara. Ulos ini biasanya dipergunakan oleh para wanita untuk menutupi bagian tubuhnya sampai sebatas dada. Nah, jadi itu kira-kira dipergunakan para wanita pada saat mereka menutupi, pada saat untuk pakaian mereka, dan kira-kira sebatas dada ini. Yang kedua itu ada ulos Bintang Maratur. ulos sibolang. Ulos sibolang biasanya dipergunakan sebagai pemberian dari orang tua perempuan kepada orang tua laki-laki pada saat melakukan pernikahan, atau biasanya sebagai untuk ulos adat di upacara kematian. Yang ketiga, yang berikutnya ada ulos bintang maratur. Ini biasa dipergunakan sebagai selendang dalam upacara adat dan biasanya dihiasi ikat kepala sebagai hiasan pendukungnya. Nah, selanjutnya itu ada ulos ragi pako. Ulos ragi pako ini dipergunakan sebagai ulos hela yang diberikan orang tua kepada orang tua dari pengantin laki-laki. Nah, terakhir ada ulos tali mangiring. Ulos ini biasanya dihiasi oleh warna hitam dan ikat lungsi warna putih dengan motif ujung panah. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai ulos-ulos hasil tenunan Batak Toba dan kegunaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, halo semua, perkenalkan saya Julian Islawan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada ulos uis julu jungkit, yang mana tenun benang kapas yang berasal dari karo dipergunakan oleh para lansia sebagai cambin atau selimut, serta untuk seserahan dari anak beru kepada pihak halim bubu atau maneh-maneh ketika orang tua yang sudah berusia lanjut meninggal dunia. Yang kedua ada ulos uis beka bulu. Ulos ini merupakan tenun benang kapas yang berasal dari karo yang dikenakan oleh para pria dalam upacara adat. Dipergunakan sebagai bulang-bulang atau penutup kepala, serta sebagai tanda-tanda atau cengkok-cengkok, yaitu kain yang dipakaikan di bahu laki-laki. Beberapa dasawarsa terakhir, uis ini juga diletakkan di atas tudung steger yang digunakan perempuan karo sebagai pengganti uis jujung-jujungan. Kemudian ada ulos uis jujung-jujungan, yang mana tenun ini juga berasal dari karo yang dahulu dipergunakan sebagai penutup kepala pengantin wanita atau istri pemilik rumah dalam upacara masuk rumah baru. Selanjutnya ada ulos tenun hias, tenun dengan tali warna coklat seperti yang ada di video. Kemudian ada ulos lagona, di mana tenunan linas yang berasal dari hias dapat dipergunakan sebagai selimut ataupun rok wanita. Kemudian ada songket hijau atau green songket. Orang Melayu menjadikan kain ini sebagai sarung. Bagian kepala kain dihiasi motif pampuk manggis. Bagian pinggirnya dihiasi oleh motif puncak rumput, dan bagian tengah dihiasi motif bunga tangga. Kemudian ada songket kedua atau ngaran songket. Orang Melayu baik lelaki maupun
badannya dihiasi motif tampuk manggis, sementara bagian kepala dihiasi oleh motif lebar dan biru. Kemudian ada selendang hijau atau green dress. Selendang wanita Melayu ini bagian kepala kain dihiasi motif tampuk manggis juga, sementara seluruh badan dihiasi oleh motif tumpal-tumpal. Kemudian yang terakhir ada songket warna bata. Sarung yang dipakai dalam upacara adat Melayu ini, bagian kepalanya dan pinggir kain dihiasi oleh motif pucuk rebu, sementara bagian badan dihiasi motif bunga mawar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Nova Octavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulos, yaitu ulos Ragihotan. Ulos ini berasal dari Batak Toba yang memiliki corak rotan yang bergaris-garis, dan ulos ini memiliki makna kehidupan. Setiap ulos itu memiliki motif yang bermakna makna kehidupan. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta atau diberikan kepada pengantin yang baru menikah agar mereka saling terikat. Ulos ini juga dapat digunakan di upacara kematian yang digunakan untuk membungkus jenazah atau tulang-tulang pada upacara penguburan yang kedua. Sekian materi dari saya.